Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kemunculan miniatur alam semesta pemimpin gerombolan Bima Sakti, segera berita itu dengan cepat menyebar ke setiap ras di seluruh lautan semesta. Master sejati mata surgawi dan 4 master sejati lainnya telah berkumpul, dan master sejati mata surgawi sangat senang saat berkomentar. Dia telah menjadi dewa sejati dan miniatur alam semestanya memiliki diameter 1 miliar tahun cahaya. Hahaha, hebat! Bima Sakti sejauh ini adalah dewa sejati yang paling kuat. Kami akhirnya memiliki harapan untuk membendung gelombang krisis binatang sektor. Hanya dewa sejati, namun miniatur alam semestanya begitu besar. Bahkan warisan peradaban kuno dunia jin tidak memiliki catatan prestasi seperti itu. Luar biasa, sungguh luar biasa. Sementara itu, di tanah suci bulan ungu, lalu bulan ungu juga mendapat berita itu dan sangat terkejut. Ini tidak mungkin. Avatar kekuatan dewa dari master alam semesta tertentu di bawah leluhur bulan ungu melaporkan dengan hormat. Leluhur, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Faktanya, bukan hanya saya, berbagai ras di samudera semesta semua tahu bahwa ini adalah kebenaran mutlak. Leluhur bulan ungu tercengang. Sebelumnya, miliaran ras membungkuk kepadanya sebagai sarana untuk memberi selamat. Dan sekarang, miniatur alam semesta dewa sejatinya telah mencapai diameter 1 miliar tahun cahaya. Leluhur bulan ungu menggelengkan kepalanya. Dari denyut nadiku ini, ada beberapa eksistensi yang berdiri di puncak peradaban kuno. Namun bagi mereka semua, saat mereka menjadi dewa sejati, miniatur alam semesta mereka memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. Itu sama saja untuk semua orang di peradaban kuno ini, tanpa terkecuali. Luo Feng ini, apa yang telah dia lakukan? Leluhur bulan ungu mengertakkan giginya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, akan lebih baik jika Anda bisa membunuh semua binatang sektor. Di samudera semesta, itu adalah tempat perayaan. Bahkan musuh Luo Feng sama-sama senang karena dia adalah satu-satunya harapan untuk berurusan dengan binatang sektor. Tentu saja manusia yang paling bersemangat. Orang tua Luo Feng, istrinya, putra-putranya, dan anggota keluarganya yang lain, serta pemimpin kota Primal Chaos dan Truyan, semuanya yang selalu sangat prihatin tentang Luo Feng, bersemangat melampaui batas. Bahkan guru Origin tidak dapat menahan rasa kagum ketika dia mengetahui berita tersebut. Dia berkata, bagaimana mungkin miniatur alam semesta dewa sejati bisa sebesar ini? Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Tidak peduli bagaimana dunia luar bersuka cita, tidak ada yang bisa menjalin kontak dengan Luo Feng. Di dalam miniatur alam semesta, Luo Feng melihat sekeliling, bagian-bagian yang kosong telah lama menghilang, dan seluruh miniatur alam semesta dipenuhi dengan aliran udara yang kacau dan tak berujung. Miniatur alam semesta telah meluas ke batas akhirnya. Langkah selanjutnya adalah menyatukan semua tubuhku yang lain kembali ke asalnya, dan kemudian berubah kembali menjadi tubuh asli bumiku. Ada juga asal alam semesta dan struktur alam semesta. Luo Feng menahan nafas. Langkah selanjutnya harus diselesaikan secara berurutan. Dan di antara mereka yang melibatkan struktur alam semesta adalah langkah terpenting. Luo Feng berdiri di tengah aliran udara tak berujung dan kacau, di mana matanya bisa dengan mudah mencapai sudut manapun dari miniatur alam semesta. Semua tubuh bersatu, kembali ke asal. Luo Feng langsung memberi perintah, suaranya bergema di seluruh miniatur alam semesta. Pertarungan kekuatan yang kuat segera memberikan pengaruhnya terhadap tubuh asli Luo Feng. Tubuh Mosa
tubuh binatang bertanduk emas, tubuh lautan terpencil, dan danau kecil lautan terpencil. Seketika, semua ini dipindahkan ke ruang lain. Ruang ini terkandung dalam miniatur alam semesta asal. Pada saat itu, terjadi kekacauan dalam ruang internal asal alam semesta karena strukturnya masih belum selesai. Struktur alam semesta harus diselesaikan sebelum asalnya dapat mengambil bentuk penuh. Hancurkan! Tubuh lainnya benar-benar hancur seketika, sementara semua harta yang mereka bawa melayang ke samping. Kombinasi tubuh yang hancur ini berubah menjadi inti dari kekuatan surgawi yang luar biasa, di mana sebuah hati ditemukan. Itu adalah hati dari dewa sejati. Hati dewa sejati adalah hal terpenting di dalam tubuh dewa sejati. Jiwa akan tersembunyi di dalam hati, dan begitulah cara dia berkomunikasi dengan asal mula miniatur alam semesta. Kembali ke asal. Saat suara keinginan Luo Feng terdengar, kekuatan dewa yang besar mulai berubah dan memadat melalui proses kohesi. Dalam proses kohesi, kekuatan dewa terus-menerus dimurnikan, dan dalam beberapa saat itu melonjak 100 kali lipat. Pada saat yang sama, proses kohesi membentuk daging dan darah, struktur kerangka dan tulang, kulit dan rambut. Segera, seorang pria telanjang berambut hitam muncul di miniatur alam semesta yang belum mengambil bentuk lengkap. Saat miniatur alam semesta selesai, aku bisa kembali ke asalnya. Luo Feng berbisik pada dirinya sendiri sambil mendesak. Dengan negara dewa sebelumnya, bagaimana mungkin bisa mendukung tubuh asli bumiku seperti itu? Sayangnya, kekuatanku yang melonjak hingga 100 kali lipat, ini hanyalah transformasi dari kekuatan dewaku. Jadi sekarang, kekuatan dewaku hanya tersisa 1% dari jumlahku sebelumnya, pikir Luo Feng. Untungnya dengan menjadi dewa sejati, jiwaku akan tersembunyi di dalam hati dewa sejati. Dari segi kuantitas, biarpun aku belum mencapai potensi ultimatku, kekuatanku masih bisa dilepaskan hingga potensi maksimalnya. Terlepas dari itu, aku akhirnya menjadi dewa sejati. Luo Feng menghela nafas panjang, dan untuk saat ini merasakan gairah yang sangat membara. Dewa sejati. Dia telah menunggu begitu lama untuk hari ini. Ayo, Luo Feng mengalihkan pandangannya jauh. Tidak jauh darinya, semua harta karun seperti Dewa Wuki dan sayap Siwu yang mengapung di udara tiba-tiba terbang dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Dewa Wuki menyelimuti seluruh tubuhnya, membentuk baju besi di seluruh tubuhnya, sementara sayap Siwu juga muncul di punggungnya. Menara bintang, pedang bayangan darah, dan berbagai harta lainnya, semuanya disimpan dengan membalik telapak tangan Luo Feng. Sekarang, kita harus mulai dari langkah yang paling penting, kata Luo Feng. Denyut nadi Sungai Duandong dan denyut nadi dunia jin, keduanya memiliki seperangkat hukum miniatur alam semesta, bahkan 3 generasi leluhur, dan hukum struktur miniatur alam semesta Raja Dewa Jin memiliki catatan. Namun, struktur hukumku tidak harus sama dengan hukum mereka. Struktur hukumnya diberi nama Cloud9. Luo Feng berdiri di dalam ruang asal alam semesta dari miniatur alam semesta. Secara internal, semuanya kacau karena belum mengambil bentuk yang lengkap. Bangkit! Pikiran Luo Feng menyelimuti seluruh alam semesta, dan terlepas dari ruang asal atau semua kekacauan di alam semesta, semuanya bergetar dan bergetar. 100.000 langit. Tekad Luo Feng menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Saat itu mulai dimobilisasi. Itu seperti mitos dan legenda yang menggambarkan penciptaan langit dan bumi. Aliran udara yang kacau di seluruh alam semesta dimanipulasi menjadi membelah dan berputar, kemudian secara bertahap mengembun untuk mengambil bentuk. Saat bidang di dalam ruang mulai muncul dengan cepat, dalam rentang satu pemikiran, 100.000 bidang di dalam ruang telah terbentuk. Wajah Luo Feng menunjukkan ekspresi serius. Pelaksanaan hukum struktur ini, awal dari asal, adalah puluhan ribu kali lebih sulit daripada pelaksanaan Cloud9. Bahkan jika kemauannya dikendalikan secara berbeda, masih ada kemungkinan gagal. Sama seperti Luo Feng sedang meletakkan struktur alam semesta pada tempatnya. Di dalam samudera semesta yang luas, binatang sektor Morosa maju dengan kecepatan tinggi. Menjijikan! Kedua kepala dari binatang sektor Morosa tampak ganas.
Mereka semua tahu kekuatanku sangat berkurang. Bahkan orang-orang bodoh yang selalu aku anggap remeh sebelumnya, semua yang menyerang ke arahku sekarang. Sekarang, aku bahkan tidak memiliki ruang untuk bertahan hidup di dalam sarang binatang sektor. Jika bukan karena mereka, dengan kekuatanku, tidak akan sulit sama sekali bagiku untuk kembali ke tahap ketiga. Meskipun Morosa telah dengan gila-gilaan melahap banyak binatang sektor untuk naik ke tahap kedua, binatang sektor itu telah mengirimkan berita tentang kekuatan Morosa yang sangat berkurang sebelum dimusnahkan. Ini telah membuat binatang sektor Morosa menjadi seperti tikus yang berlari-lari di seberang jalan dengan semua orang mengejarnya, mencoba menyerangnya. Aku hanya bisa kembali ke lautan semesta. Binatang sektor Morosa menggelengkan kepalanya. Karena aku tidak lagi memiliki tempat di sarang, maka sebelum aku menemui ajalku, aku akan membiarkan pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng tahu konsekuensi mengaco denganku. Morosa tidak sepenuhnya yakin bisa membalas dendam pada Luo Feng, namun dia tidak punya pilihan. Shoo, shoo. Binatang sektor Morosa melakukan serangkaian teleportasi jarak jauh, dan segera ia tiba di wilayah pinggiran miniatur alam semesta. Mengaum, kabut hitam muncul kembali secara berkelok-kelok di sekitar Morosa, sementara aliran sinar cahaya terdistorsi meluas langsung menuju miniatur alam semesta. Dia tidak melahap tetapi hanya mempertahankan keadaan ini. Beberapa saat kemudian, sebuah kapal muncul entah dari mana, dan sesosok tubuh terbang keluar dari dalamnya. Sosok ini tidak lain adalah Master Iblis berkepala 9 yang agung dan kekar. Master Iblis berkepala 9 melihat sekilas ke binatang sektor Morosa dan tidak bisa menahan rasa penyesalan karena ketakutan pada binatang sektor. Dia akhirnya secara diam-diam telah menghubungi binatang sektor Morosa dan dia telah memutuskan untuk bersumpah setia kepada binatang sektor. Namun, saat Master Iblis berkepala 9 berubah sisi, dia sangat menyesali keputusannya itu. Dia merasa sangat menyesal, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Niat awalku adalah untuk menjaga diriku aman selama krisis ini dengan memihak kepada binatang sektor, kata Master Iblis berkepala 9 pada dirinya sendiri. Saya dari era reinkarnasi kedua dan saya memiliki warisan peradaban kuno dari dunia jin. Dengan semua ini, saat mungkin bagiku untuk melampaui reinkarnasi. Saya tidak pernah menyangka hasil seperti itu untuk bersumpah setia kepada binatang sektor. Kemauan yang menjijikan dari asal seharusnya sudah menyebutkan ini sebelumnya. Master Iblis berkepala 9 menyesal dan marah. Berkat peran Master Iblis berkepala 9 sebagai pengkhianat, binatang sektor Morosa telah mampu menghindari area di mana Luo Feng bersembunyi untuk menyergapnya. Master Iblis berkepala 9. Iya rajaku, Master Iblis berkepala 9 menjawab dengan hormat. Morosa mengaku, katakan padaku, selama periode ini, apa yang terjadi di dalam samudera semesta? Apa juga yang terjadi pada pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? Master Iblis berkepala 9 langsung menjawab, rajaku, di lautan semesta relatif damai. Hanya saja pemimpin gerombolan Bima Sakti sekarang telah menjadi dewa sejati. Dia menjadi dewa sejati? Morosa sangat terkejut. Sangat cepat, kata Morosa kaget. Tidak cepat, Master Iblis berkepala 9 menggelengkan kepalanya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti adalah master nomor 1 alam semesta kita. Mengingat bakatnya yang mengesankan, dianggap lambat karena butuh waktu 1 triliun era untuk akhirnya menerobos. Selain itu, muridnya sudah lama menjadi dewa sejati. Dan juga, saya harus memberitahu rajaku. Pada saat pemimpin gerombolan Bima Sakti menerobos, dia membuat kehebohan. Master Iblis berkepala 9 menceritakan semua yang dia tahu, termasuk miliaran ras di alam semesta asli, berlutut untuk tunduk pada Luo Feng. Semakin banyak Morosa belajar, semakin bengkok ekspresinya. Miniatur alam semesta Bima Sakti baru saja memasuki samudera semesta. Master Iblis berkepala 9 memberitahu Morosa. Pada titik ini, dia seharusnya meletakkan struktur miniatur alam semesta
Bahkan jika miniatur alam semesta telah menyelesaikan bentuknya, masih ada evolusi kekacauan. Semua langkah ini membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Dan karena miniatur alam semestanya begitu besar, kurasa waktu yang dibutuhkan akan jauh lebih lama dari kebanyakan dewa sejati yang mungkin terjebak di sana selama 1 atau 2 bulan. Binatang sektor Morosa senang mendengar ini. Terjebak di sana? Dengan gembira, Morosa berpikir, benar, setelah menjadi dewa sejati, Luo Feng tidak akan memiliki tubuh lain, hanya tubuh aslinya. Maka dia tidak akan begitu berani untuk berpatroli di lautan semesta. Dia harus melindungi miniatur alam semesta serta umat manusia. Dia harus melindungi miniatur alam semesta serta umat manusianya. Namun ada juga kemungkinan dia akan mengambil resiko keluar untuk berpatroli. Lagi pula, dengan begitu banyak dewa sejati di aliansi Hongnya, jika kelompok seperti itu bertindak bersama, mereka masih bisa menghentikanku. Pikiran Tabruco lintas di benak Morosa, lalu dia menyeringai. Tidak peduli apa, setidaknya untuk 2 bulan mendatang, Luo Feng tidak bisa keluar. Hahaha. Morosa tertawa terbahak-bahak. Berkepala 9, kau melakukannya dengan baik. Kucing Morosa. Master Iblis berkepala 9 menundukkan kepalanya untuk menunjukkan kesetiaannya. Morosa tertawa terbahak-bahak, lalu berteleportasi. Master Iblis berkepala 9 mengangkat kepalanya, tetapi ke-9 dari mereka menunjukkan ekspresi yang mengerikan. 1 langkah yang salah, dan semua langkah berikutnya juga salah. Tidak ada lagi kesempatan untuk melihat ke belakang dan mempertimbangkan kembali keputusannya. Di dalam miniatur alam semesta Luo Feng sedang melakukan proses tahapan pembentukan miniatur alam semestanya. Berbagai tahapan rumit sedang dilakukannya. Di tempat lain, sosok tunggal muncul entah dari mana. Itu tidak lain adalah Morosa. Saat itu, Morosa masih dalam bentuk aslinya. Kedua kepalanya yang jelek memandang jauh ke siluet tak jelas dari miniatur alam semesta, sementara 2 mata tunggal bersinar dengan keserakahan. Akhirnya saya di sini lagi. Selama saya menelan 1 miniatur alam semesta, saya bisa diangkat ke puncak tahap kedua. Aura hitam yang sangat menyebar dan memenuhi sekeliling saat aliran cahaya yang terdistorsi. Aura hitam yang jahat menyebar dan memenuhi sekeliling saat aliran cahaya yang terdistorsi dengan cepat menembus ruang hampa untuk jarak hingga 100 juta tahun cahaya. Aliran cahaya menyilaukan yang terus-menerus mengalir di sepanjang sinar yang terdistorsi itu dan menuju langsung ke tubuh Morosa. Betapa nyamannya! Kedua kepala Morosa terangkat dengan sangat puas. Di tempat lain, Dewa Iblis Shock bercokol di suatu tempat di sepanjang pegunungan yang bergulung, di mana ekornya dililitkan di sekitar kaki pegunungan dan kepalanya terjalin di sekitar puncak gunung. Tiba-tiba, matanya terbuka dengan keganasan. Binatang sektor! Kejutan Dewa Iblis mengungkapkan sedikit ketakutan. Binatang sektor akhirnya ada di sini lagi. Setelah menghilang begitu lama, akhirnya muncul lagi. Mata merahnya yang menyala-nyala dipenuhi dengan kekhawatiran. Terakhir kali muncul, ia berhasil melarikan diri setelah terluka parah oleh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Saya khawatir situasinya tidak akan sesederhana kali ini. Dewa Iblis Shock sangat menakutkan dan cemas. Dia tidak percaya diri untuk menghadapi binatang sektor. Master sejati mata surgawi, Master Iblis berkepala 9, pemimpin kota Primal Chaos, Master sejati 9 terpencil. Binatang sektor telah muncul tepat di luar miniatur alam semestaku. Sekarang melahap asal-usul miniatur alam semestaku. Master Iblis Shock mulai mengirimkan beritanya. Binatang sektor telah muncul kembali. Berita itu seperti badai yang menyebar dengan sangat cepat di antara semua ras di seluruh samudera semesta. Di alam semesta virtual, ada istana dewa yang indah yang tergantung di salah satu ruang individu. Di tingkat tertinggi istana dewa ini, ada 2 tahta. Di samping kedua singgasana tersebut, sebanyak 100 singgasana lainnya disusun menurut pangkatnya. Tempat ini adalah istana dewa sejati. 2 tahta di posisi tertinggi adalah milik 2 dari 8 pahlawan.
yaitu pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Luo Feng. Dua tahta di posisi tertinggi adalah milik 2 dari 8 pahlawan, yaitu pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng dan pemimpin kota Primal Chaos. Bahkan Master Sejati 9 terpencil harus duduk 1 tingkat di bawah. Ini menunjukkan status manusia saat ini. Banyak tokoh muncul secara berurutan mengisi tahta yang kosong itu. Di bagian atas, mengenakan jubah emas, adalah pemimpin kota Primal Chaos. Segera dia duduk dan menatap kerumunan. Pemimpin kota Primal Chaos, Dewa Sejati tanduk emas dari aliansi binatang angkasa, tidak membuang waktu untuk berbicara. Miniatur alam semesta Dewa Iblis Shock sedang dilahap oleh binatang sektor. Binatang sektor itu telah kembali. Pemimpin kota Primal Chaos, binatang sektor sudah kembali ke sini. Sepertinya kita berada dalam situasi yang sulit. Untuk menangani binatang sektor, hanya ada pemimpin gerombolan Bima Sakti. Tapi apakah semuanya berjalan baik untuk pemimpin gerombolan Bima Sakti? Beberapa dewa sejati dari ras lain angkat bicara. Sebaliknya, para dewa sejati dari umat manusia tetap bungkam. Dari kursinya di singgasana tertinggi, pemimpin kota Primal Chaos melihat ke bawah ke lantai dan berkata dengan acuh-acuh, pemimpin gerombolan Bima Sakti sedang melalui momen paling penting untuk menjadi dewa sejati. Kekuatannya sangat meningkat, dan ini menyangkut nasib semua ras di samudra semesta. Sebelum miniatur alam semesta Bima Sakti terbentuk, tidak ada yang boleh mengganggunya. Adapun binatang sektor yang mengejutkan miniatur alam semesta Dewa Iblis, kita akan membiarkan pasukan dewa masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Seketika, tidak ada yang memiliki pendapat berbeda. Bagaimanapun, semua orang yang hadir berasal dari alam semesta asli. Jika binatang sektor memiliki niat untuk melahap miniatur alam semesta, itu akan menargetkan alam semesta dari era reinkarnasi pertama dan kedua. Mereka yang berasal dari alam semesta asli secara alami tidak khawatir. Tingkat peningkatan kekuatan Luo Feng berdampak langsung pada nasib mereka. Jadi tidak diragukan lagi, tidak ada yang ingin mengganggu dan mempengaruhinya. Di luar miniatur alam semesta Luo Feng, seketika alam semesta asli mengirimkan banyak sekali master alam semesta dan dewa sejati untuk mengelilingi dan berpatroli di sekitar miniatur alam semesta Luo Feng. Ini untuk melarang makhluk agung dari era reinkarnasi pertama dan era reinkarnasi kedua yang akan menunggu Luo Feng. Semuanya pergilah. Peningkatan kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti secara langsung mempengaruhi nasib setiap ras di dalam samudra semesta. Tidak ada yang diizinkan untuk mengganggunya. Pergilah. Di hadapan ras yang lebih kuat di alam semesta asli, mereka yang dari era reinkarnasi pertama dan kedua secara alami tidak akan berani mengajukan keberatan. Waktu berlalu, hari demi hari. Kali ini binatang sektor mempertahankan rekor melahap secara terus-menerus. Tidak seperti sebelumnya ketika ia hanya makan selama sehari dan menghilang setelahnya. Ketika asal mula miniatur alam semesta Dewa Iblis Shock hampir dimakan setengahnya, pasukan 12 dewa sejati muncul. Saat pasukan dewa sejati ini muncul, dia langsung melarikan diri. Hanya setengah hari setelah melarikan diri, Porosa muncul di luar miniatur alam semesta lain dan mulai melahap lagi. 1 miniatur alam semesta, 2 miniatur alam semesta, 3 miniatur alam semesta, 6 miniatur alam semesta. Porosa tidak berniat melawan mereka. Setiap kali bertemu dengan pasukan dewa sejati, dia segera lepas landas. Pemimpin kota Primal Chaos, ini sudah miniatur alam semesta ke-6. Hanya dalam 1 bulan singkat, jika kita membiarkan ini semua, asal muasal miniatur alam semesta kita pada akhirnya akan sangat melemah. Bahkan, jika kita berhasil menghindari krisis binatang sektor, mengingat betapa lemahnya miniatur alam semesta kita tidak akan bisa lebih jauh naik ke tingkat dewa ruang hampa sejati. Kami berharap pemimpin gerombolan Bima Sakti seharusnya baik-baik saja. Jika ini terus berlanjut, kami yang dari era reinkarnasi pertama dan kedua akan menemukan diri kami dalam situasi tanpa harapan. Beberapa master, termasuk master sejati mata surgawi,
Master Iblis berkepala 9, dan Dewa Sejati Cuhe semuanya berkomunikasi dengan pemimpin kota Primal Chaos melalui token transmisi mereka. Cukup, jawab pemimpin kota Primal Chaos dengan acuh-acuh. Semuanya ingat, belum lagi melahap hanya sebagian dari miniatur alam semesta Anda. Bahkan jika dia telah menghabisi beberapa miniatur alam semesta, atau sampai beberapa dewa sejati dimusnahkan, mengganggu Luo Feng, sama sekali tidak diizinkan. Siapapun yang berani melakukan sebaliknya akan menjadi musuh kita manusia. Saat dia mengatur ultimatum, banyak dewa sejati dari era reinkarnasi pertama dan kedua langsung ditinggalkan tanpa pilihan selain untuk menelan kedamaian mereka. Luo Feng sama sekali tidak menyadari kekacauan di dalam lautan semesta. Di miniatur alam semestanya, Luo Feng yang sedang mengerjakan evolusi kekacauan. Evolusi kekacauan hanya bisa disaksikan sekali seumur hidup. Saat itulah seseorang menjadi dewa sejati. Tidak akan ada kesempatan seperti itu di masa depan. Luo Feng tidak bisa sedikit lalai karena di masa depan, peninggian miniatur alam semestanya hanya akan ada dalam banyak peningkatan transit. Setelah melalui beberapa proses, Luo Feng akhirnya menghela nafas lega. Salah satu matanya secara tidak jelas memantulkan pusaran air tabrujong yang melahap dan menelan seolah-olah kehancuran alam semesta adalah tujuannya. Sementara mata lainnya memantulkan cahaya kemasan yang menyilaukan, seolah-olah penciptaan alam semesta adalah tujuannya. Dia menutup matanya, dan lain kali dia berkedip. Semua pemandangan aneh ini lenyap. Evolusi kekacauan, betapa ajaibnya, Luo Feng merenung. Sayang sekali, itu hanya bisa terjadi sekali. Semuanya sekarang pada tempatnya. Evolusi selesai, dan hukum operasi alam semestaku juga ditetapkan. Luo Feng mengambil satu langkah dan muncul dari asal alam semesta untuk masuk ke dalam miniatur alam semesta yang luas. Hukum operasi didirikan, maka aliran udara kacau tabrujong dalam miniatur alam semesta mulai berubah menjadi emas, kayu, air, api, bumi, angin, cahaya, ruang dan waktu, dan berbagai bentuk energi lainnya. Di dalam miniatur alam semesta ada juga benua dan sungai yang muncul. Ini adalah tahap awal evolusi seluruh miniatur alam semesta setelah kelahirannya, yang dapat dianggap berada dalam keadaan awalnya. Waktu yang dihabiskan di seluruh tahap awal begitu lama, sehingga perlu dihitung dalam unit 100 juta era. Hukum operasi telah ditetapkan. Luo Feng berkomentar pada dirinya sendiri. Sekarang semuanya sudah siap untuk setiap evolusi masa depan alam semesta. Saatnya untuk kembali. Dengan satu langkah, Luo Feng keluar dari miniatur alam semestanya sendiri. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham